Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita masih semangat untuk berthalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita semuanya dan mengangkat derajat kita baik dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Insya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan diberi ilmu itu dengan beberapa derajat. Hanya Allah yang tahu seberapa derajatnya, tergantung seberapa paham kita terhadap ilmu dan juga seberapa sungguh kita mengamalkan ilmu. Derajatnya sing ngantuk pas pengajian kalau sing melek jelas beda. Nah, pengen ilmu yang mlebu turu sisan wae. Berarti nanti belajar dalam mimpi. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabat dan seluruh umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Perseteruan para habaib Sayyid belum selesai sampai hari ini. Berarti dibacakan oleh Mas Syihab tentang Rasulullah sebagai Bani Hasyim, Nabi tidak menerima sedekah, maka seluruh keluarga Nabi Ahlul Bait itu juga tidak boleh menerima sedekah. Cara gampang ngetes iki Habib Sayyid atau bukan adalah dia minta sedekah atau enggak, terima sedekah atau tidak. Kalau dia terima sedekah berarti dia palsu. Makanya di Kalimantan itu justru malah meminta sedekah kepada banyak orang. Berarti dia mesti palsu. Nah, awake dhewe jelas dudu Habib, dudu Sayyid. Nah, karena kita anggere poso disedekahi karo wong liya. Bukan dihadiahi. Kalau kita buka bersama pun pakai sedekah. Makanya bedanya Nabi, keturunan Nabi dengan kita adalah apa? Bahwa mereka tidak menerima sedekah. Kalau diberi ditanya, apakah ini sedekah atau hadiah? Kalau orang meniatkan sedekah, dia tidak mau menerima. Kalau diberi hadiah, menerima. Dan hadiah tidak diminta. Jadi orang yang minta hadiah, padha karo minta sedekah. Ini sifat yang mudah kita mengenali mereka. Apakah Sayyid, apakah Bani Habib. Habib itu versinya adalah dari Yaman. Di luar Yaman namanya Sayyid. Ini lagi rame, ada yang menang wae, ada yang ramu dengi. Yang terbaik kita perbagus Islam kita saja, kita perbagus pemahaman kita kepada ilmunya Allah, insya Allah kita akan lebih selamat. Nah, umyak maka Anda jangan terlibat. Nek jaran padu sama aja nyedake kono, ndak kepancal. Hanya pindah wae ngaliyo bulan kon sing aman. Nah, di Jumat kemarin saya sampaikan, ketika banyak fitnah, gitu kan, maka harta terbaik umat ini adalah kambing. Jadi wong serang gagas sepeda motor, orang gagas mobil, orang kemaruk, orang duwe Pajero, duwe Alphard. Nah, tapi dia luwih seneng lunga, ninggalke omahe, ninggalke pekarangane, ninggalke fasilitasi munggah gunung. Mung bekal wedhus dingon nang kono, nek luwe ya dibeleh gitu. Untuk apa?
dia menyelamatkan diri dari hiruk pikuk dunia untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harta terbaiknya manusia. Ketika dia hidup di tengah orang banyak tapi enggak aman dari fitnah. Kenapa? Saya nek ngrungokne pendukungnya Anies Ganjar karo pendukungnya Prabowo itu mau pisuh-pisuhan wae. Lebih baik rasa nganake pemilu sisan wae. Ya. Pemilu orang genah kabeh. Isine demit, setan, gendruwo, saling ngejek, mencaci maki, cari kelemahan. Ini jelas tidak membangun persatuan, tidak membangun kerukunan. Neng anake mung merusak persatuan dan kerukunan. Nah, tapi tetap akan ada. Kenapa? Karena wong itu sing mudeng ilmu karo sing ora mudeng ilmu ka sing ora mudeng ilmu. Sing gelem dikandani karo sing ora gelem ka sing ora gelem. Makanya tetap akan seperti itu. Nah, yang paling aman adalah kita menyelamatkan diri. Pokoknya jangan banyak buka sosmed. Jangan lokian nonton dunia maya karena isinya enggak jelas. Yes, rungokno wae Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin kita telah bicara bab umur dari 40, kemudian suwida, kemudian 70, 80 dan 90. Ya. Supaya kita menjadi orang-orang yang umurnya itu berbobot. Amalan apa sih yang paling banyak memberikan bobot timbangan kebaikan kita? Nah, amal yang paling banyak memberikan bobot timbangan kita ini semakin berat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masa-masa begini ini luwih apik ngakehne zikir. Apa itu zikir itu? Zikir adalah mengucapkan ucapan dan juga merasakan dengan hati. Jadi ducapke laire lan ducapke batine. Apa? Ucapan-ucapan berupa tasbih memasucikan Allah Subhanahu wa taala. Atau tahmid itu memuji Allah Subhanahu wa taala atau menyanjungnya. Atau memberi sifat kepada dengan sifat-sifat yang sempurna atas keagungan dan ketinggiannya atau kebagusan, itu yang zikir. Contoh, kita mengucapkan tasbih subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Ini kalimah-kalimah zikir yang supaya banyak kita ucapkan lahir dan batin, karena kalimah-kalimah inilah meskipun ringan neng bobotnya berat, timbangannya berat. Bahkan Nabi pernah mengatakan kalimatani sakilatani fil mizan khafifatani fil lisan. Dua kalimat itu sangat berat timbangannya besok di mizan timbangannya Allah. Namun sangat mudah diucapkan, ringan sekali. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Kuwi enteng kejaba wong ngantuk. Nah, ngantuk ora semuni. Nah, banyak ucapkan subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Boleh disambung. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, boleh. Ini kalimat-kalimat yang bobotnya gede. Dingiseni umur ben berbobot keutamaan, itu banyaklah kita mengingat Allah dengan kalimat-kalimat yang disebut kalimat zikir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir ini banyak sekali keistimewaannya. Satu, gitu kan. Paling banyak diperintahkan dalam Al-Quran. Jadi paling banyak diperintahkan dalam Al-Quran itu adalah zikir. Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini. Jadi wahai orang-orang yang beriman, sebutlah asma Allah
dengan sebanyak-banyaknya. Menyebut Allah, 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 Allah boleh. Tambahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd, walillahil hamd. Punya nama Allah. Semua di dalam rangkaian Asmaul Husna adalah nama Allah. Maka banyaklah menyebut asma Allah. Luwe subhanallah, warek masya Allah, ngantuk la haula wala quwata illa billah. Pokoknya sampai nyebut aja asma Allah aja. Untuk duit alhamdulillah, akan jagongan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya macam-macam. Ucapan aja. Supaya yang banyak kita ucapan kalimat-kalimat Allah. Ini diperintahkan. Supaya kita banyak mengucapkan kalimat-kalimat penyebutan atas nama Allah. Zikron katsiran, dengan penyebutan yang banyak. Ora nek eleke wong sekah zikir. Oke nyanyi malah elek. Orang sedina utuh ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ora nek eleke mau tambah apike. Orang baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ora nek eleke tambah apike. Orang baca subhanallah, 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 subhanallah. Tidak ada buruknya. Semakin dia banyak ucapkan, semakin baik, semakin bagus kemuliaan dia. Dan ada perintah di sini, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan sucikanlah asma Allah, bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi. Isuk nu kon akeh zikir. Sebelum kita mengawali yang lain untuk urusan dunia kita, dahului dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Isa urung ade iki nyambut gawe zikir. Tasbih ping 100 maneh itu. Jane ora suwe dilut jane. Wong sak menit ki entuk keh biyangan. Subhanallah itu sak menit entuk 100. Ya. Alhamdulillah entuk 100. Jadi 3 menit wis entuk 300 jane gitu. Nenek ora dikulinake. Nah, ora semuni. Tapi nek kulino terbiasa akan mudah kita mengucapkannya. Ini waktu pagi. Dan wa asilan, dan waktu petang. Nek sakit ade niku maghrib isak menika nek ora pas ngaji zikir. Bar subuh ya begitu. Ya, kalau tidak ya kita bagi. Sore itu sudah termasuk waktu maghrib. Dengan awal datang ke masjid, adzan wis nang masjid terus zikir tekan qomat. Itu luar biasa. Maghrib itu komate 20 menit. Ya. Subuh ya ngono, berarti jenengan 20 menit wis entuk 2000. Anggere ora tangane obah ning wonge merem. Ada dong dikira tangannya kita obah ngene, nek jebule wonge wis merem. Lampine muni. Inilah. Nek piye carane ben ora merem? Melek. Cara nambah kan melek to. Bentar belum caranya terus melek. Melek karo kelingan Gusti Allah. Ingat Allah. Ya Allah, bahwa aku menyebut namamu, engkau memandang dan melihatku. Ini diingat-ingat. Jadi perbanyaklah zikir di waktu pagi dan di waktu petang. Ini. Yang kedua, Allah akan mengingat-ingat orang yang menyebut namanya dan tidak melupakannya. Firman-Nya, "Fazkuruni azkurkum." Maka ingatlah aku akan mengingatmu. Di dalam bahasa kaidah Arab namanya adalah jawab dan syarat. Selama syaratnya dipenuhi, pasti jawabannya diberikan. Siapa yang menyebut asmaku, pasti aku akan menyebut nama dia. Siapa yang mengingatku, aku akan ingat dia. Makanya, fazkuruni azkurkum. Maka sebutlah namaku, ingatlah aku akan mengingat kalian. Tidak mungkin tidak. Dan siapa yang banyak ingat Allah, akan mengingatnya. Ketika seseorang itu
mengharapkan sesuatu, tapi belum mendapatkan apa yang diharapkannya, zikirlah kepada Allah. Ya segera ia diberikan apa yang diinginkan dia. Ketika dia kehilangan sesuatu, karena semua milik Allah, zikirlah kepada Allah, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini bisa mengenyangkan, menghilangkan dahaga. Kalau sekalian karo Gusti Allah wis ora peduli luwih, ora peduli ngelak. Bahkan Allah akan mengalirkan namanya dari ruas-ruas tubuh kita, dari pori-pori dalam tubuh kita, itu mengeluarkan cairan atau zat yang menghilangkan haus dan dahaga. Wong nek menenge malah ngelak. Tapi nek jenengan tuh akeh ngebahke lambe, nggih maca Quran apa nggih zikir, itu ngelake malah hilang. Nomor 2. Kemudian yang ketiga, hadis qudsi mengatakan, riwayat Bukhari Muslim, Allah berfirman, ana idza dhanni abdi bi. Aku ini selalu bersikap berbuat sebagaimana prasangkanya hambaku terhadap aku. Bila hambaku memohon ampun kepadaku, contohnya, dan ia yakin akan diampuni oleh Allah, maka Allah akan ampunkan. Ketika seorang itu berdoa memohon sesuatu dengan penuh keyakinan Allah akan mengabulkan, Allah akan kabulkan. Ketika orang itu ragu-ragu, kabul ke ora ya ora. Gitu. Ya Allah, saya akan berdoa, kula pengen ngene, kanca kula iso ngono, kula dereng ngene kabeh. Jenengan yakin Allah akan berikan. Ya Allah, kula pengen sugih men iso sedekah, kanca kula do iso sedekah ora sedekah. Kula tak pengen sugih. Yakin Allah berikan. Kok ngendi dalane? Wong sugih dalane pirang-pirang. Anak mung goro-goro ya. Anak mung goro-goro omahe keblekan. Omahe keblekan watu. Malah dadi sugih. Kenapa? Watune watu meteor. Dibayar 20 miliar. Yo. Wonge ora ngomong sembarangan, jebule wonge seneng di zikir. Nah esuki meneng ae. Turu. Nah, sebelum itu dia zikir diberi oleh Allah. Nah, jadi gitu loh. Jadi selama orang itu selalu ingat, Allah akan mengingatnya. Yakin Allah akan memberikan apa jawaban keinginannya. Makanya wong niku dalam berbuat harus yakin. Tidak boleh ragu-ragu. Orang harus selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kalau jenengan tuh dugaannya baik, Allah akan memberikan kebaikan. Nah jenengan dugaannya mboten sae, Allah gak akan berikan kebaikan itu. Nek ndonga kudu yakin. Kita dalam usaha kudu yakin. Saya sering debat dengan teman-teman saya tentang masalah dagang. Mungkin nek dagang, anggere kowe yakin payu, mesti payu. Nah kayak dagang arek kulai granggring, ora mungkin payu, ora kulak-kulak kok payu. Ya ora kulak ora angkat kok payu, tak dol apa. Kowe nek kulak barang tersedia, orang butuh tersedia ning kono mesti payu. Mbuh payune kapan? Kalau orang tuh yakin pasti akan diberi. Dongo dengan penuh keyakinan pasti akan laku. Wong ana wis wong minggat suwe ra ketemu-temu aku. Ya to. Ra ketemu-temu aku. Lebar bakdoi moro. Nyaur utang. Wah, alhamdulillah. 4 juta alhamdulillah. Lumayan sengge mudik. Weh, terus lali serata gagas. Moro titik-titik nyaur utang. Duite iki njamur kabeh. Ya mungkin saka dhek wis niat balekke ning orang tutuk ditumpuk ngantek jamur. Alhamdulillah, ra ketang jamur tukane bakso ya ora jamur blas. Ini satu contoh. Ini kalau orang yakin itu pasti akan dapat. Yakinlah
Orang itu kalau berbuat sesuatu yang baik, keinginan yang baik harus penuh dengan keyakinan. Nah, jadi siapa berdoa kepada Allah dengan penuh yakinan, maka Allah akan kabulkan permintaannya. Tapi kalau dia tidak yakin, mbuh istighfar, mbuh dia ndonga sesuatu, Allah tidak akan kabulkan. Sebagaimana persangkaan dia. Kalau persangkaannya kabul, kabul. Persangkaannya enggak kabul, enggak kabul. Persangkaannya dia bisa, bisa. Enggak bisa, enggak bisa. Ya, orang harus selalu positif thinking kepada Allah. Jangan negatif thinking kepada Allah. Jangan positifnya kepada Allah benar-benar maksimal yang akan diberi. Harus yakin itu. Kemudian fa in dzakarani fi nafsihi dawartu fi nafsi. Bila dia menyebut namaku sendirian, dia sapa nyebut asmane Allah itu sendirian, dhewean. Ya, kalau sapa-sapa. Enggak awor sapa-sapa. Wis mlebu kamar dikancing ya. Dikir nang kono sendirian. Nah, maka kata Allah, aku akan menyebut namanya dia dalam diriku juga. Akan menyebutnya sendiri dalam diriku. Jadi sapa menyebut namanya Allah itu sendirian, dalam dirinya sendirian, maka Allah pun juga akan menyebut namanya. Allah sendiri akan mengingat-ingatnya sendiri. Ini janji Allah kepada kita. Kemudian wa in dzakarani fi mala'in, jika dia nyebut namaku di tengah-tengah orang banyak, di tengah khalayak ramai. Ya roh wong. Iwa tengene wong kabeh. Kene krungu kono ya krungu. Kata Allah, maka dzakartu fi mala'in khairan minhu, aku menyebut nama dia di sekitar atau di antara golongan-golongan orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang lebih baik daripada teman-temannya tadi itu. Makanya yang nama din itu zikir di tengah-tengah orang-orang yang ada di masjid ini. Maka Allah akan menyebut namanya tengah-tengah golongan para malaikatnya. Allah akan sebut namanya. Di siapa yang mengingat asma Allah di halayak ramai, maka Allah akan sebut nama dia di halayak yang ramai, bukan halayak manusia, itu halayak makhluk-makhluk yang mulia di antara rombongan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Percaya orang ini? Yakin orang? Nah, ngerti orang? Nah, ngerti ya, jangan ngerti. Maksud kandhane ra ngerti-ngerti. Nah, ngerti ya nek sampai menyebut asma Allah sendirian, Allah akan sebut dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Tidak ada orang yang zikir sendirian, melainkan Allah akan menyebutnya sendiri. Dan bila ia sebut di depan orang banyak, Allah sebut di antara malaikat-malaikatnya. Ngerti ya, coba nggak ngerti. Oh, berarti ngono to ya. Iya, ngono okehno zikir. Aja bangga bingung wae urip iki. Mari saya jawab pertanyaan tuh banyak sekali di WA itu. Takonane ngene. Saat itu gampang paranoid yo. Keweden wae, sebutlah asma Allah. Wis tak kandhani sore takone. Kula sing keweden Ustaz, zikira. Bengi SMS meneh. Kula sing diterus niku. Bengok-bengok aku. Sebutlah asma Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Meli tanggamu meli krungu kabeh. Engko mesti mara. Nek mara awakmu ra wedi meneh. Nah, mara kabeh gawane jadah, gawane es teh, macam-macam. Yang untuk bengok-bengok jebule keluwen. Nah, contoh begitu. Gampangane. Terus wa in iktaraba ilayya sibran, bila hambaku itu mendekat kepadaku sak jengkal. Sak jengkal iki sak dalamane sikil. Ini sak mene. Sak dalaman sikil jenis sak jengkal. Ora sak jangka hombo banget. Nah, apa jenis sak cak. Nah, iki sak maju nih sak mene iki. Ini apa kata Allah? Maka
Taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku akan mendekat kepadanya itu hasta. Unjul piro iki? Hasta itu isinya telung ukur dhewe telu. Tekan papat. Sak pecak dadi sak hasta. Sak awean. Sak pengawe. Jadi Allah itu lebih senang mendekat kepada kita daripada kita dekat pada Allah. Kita mendekat cuman sak pecak maju, Allah datang pada kita itu sak hasta. Kemudian berikutnya, wa in taraba ilayya dira'an iktartu ilaihi ba'an. Bila hambaku mendekat kepadaku dengan sak hasta, maka Allah akan mendekat dengan sak depo. Sak depo itu berarti pirang meter iki. Nah, itu arek depone sapa ya? Pone Pak Agus ya ombo. Apa tanto apa meneh? Apa meneh depone Zuang Zemin. Pemain basket sing dhuwure sak lawang. Kayak mesti ombo meneh. Nah, jadi semakin kita ini dekat, Allah akan semakin mendekat. Kemudian wa in atani yamsi, bila hambaku datang kepadaku dengan berjalan. Jadi kalau hamba itu datang kepada dengan berjalan melaku alon-alon, ataitu harwalatan, aku akan datang kepadanya itu dengan berlari cepat. Oh, berarti rugi apa badi? Wong dikira wong badi. Wong dagang orang karuan badi, tapi wong dikir mesti badi. Hanya banyaklah berzikir kepada Allah biar kita banyak keberuntungannya. Karena wis ngantuk kabeh, maka perpanjanglah zikir agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, sithik-sithik wae engko nek akeh ra mlebu kabeh. Wong sithik ora mlebu-mlebu kok meneh. Oke. Ngaten, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.